Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, kita masih mendapatkan nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa dapat menjalankan sebagian daripada kewajiban kita, yakni memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala menunaikan salat Jumat pada siang ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya, sehingga akhirnya kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah menjalankan segala perintah-perintahnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini khatib senantiasa mengajar, wabil khusus kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semua bahwa keimanan itu memiliki 70 cabang atau 60 cabang. Cabang yang tertinggi adalah kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah. Dan cabang yang paling rendah adalah seorang hamba menyingkirkan duri dari jalan. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wasab'un au bid'un wasittuna syu'bah. Iman itu ada kurang lebih 60 cabang atau 70 cabang iman. Wa afdaluha
qaul la ilaha illallah, dan yang paling utama keimanan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya imatatul adza anit thariq, menyingkirkan duri dari tengah jalan. Wal haya'u suhbatun minal iman, dan beliau bersabda bahwa malu itu juga adalah sebagian daripada iman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak membahas 70 atau 60 cabang itu, namun dalam waktu yang singkat ini mari kita cermati kaitannya dengan cabang atau bukti keimanan kita yang paling rendah saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengisahkan ada seorang pria dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyingkirkan sebuah duri dari tengah jalan yang biasa dilalui oleh orang banyak. Atau dalam kisah lain, seorang pria menemukan sebatang pohon yang dimana batang pohon itu dapat mengganggu, menghalangi orang muslim lainnya lewat, sehingga seorang pria tersebut menyingkirkannya dari tengah jalan. Sebab ini, dengan amal ini, walaupun mungkin kita pandang kecil amal ini, namun begitu besar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar amal itu kita lakukan dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, singkirkanlah duri dari jalan kaum muslimin. Mungkin yang lewat itu bukan hanya kaum muslimin, semua manusia yang lain. Kalau kita niat untuk menyelamatkan orang lain daripada celaka, daripada luka, di situ ada ampunan Allah Subhanahu wa taala, di situ ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Kita masih ingat sahabat Umar bin Khattab. Beliau meraih ridho Allah Subhanahu wa taala karena melepaskan burung yang dipegang anak-anak yang sedang dimainkan anak kecil, kemudian terbang sehingga berlari bebas, menghirup udara bebas. Kita juga mungkin masih ingat ketika Imam Ghazali sedang menulis mengarang sebuah kitab, tiba-tiba di tintanya ada lalat yang hampir tercebur ke dalam tintanya. Karena didasari dengan keimanan dan keridhaan, keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, lalat itu disingkirkan supaya selamat, tidak tercebur ke dalam tintanya. Maka Imam Ghazali mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menyelesaikan satu buah kitab dengan waktu yang singkat. Masyaallah muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya semua menunjukkan betapa mulianya kaum muslimin, orang yang beriman, yang apabila melaksanakan amaliyah, mengamalkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan selama didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menerima. Sehingga sudah sepantasnya kita selalu menebar kebaikan dimanapun kita berada, walaupun kebaikan itu barangkali dipandang orang lain perbuatan yang sangat remeh saja, atau perbuatan kecil saja yang tidak ada gunanya. Hal baik itu bisa jadi menyelamatkan
menyelamatkan jiwa manusia, menyelamatkan jiwa seseorang. Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim di dalam surat Az-Zalzal ayat 7 dan 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan, yang beramal kebaikan sebesar biji sawi sekalipun, maka nanti dia akan melihat balasan. Sebaliknya, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang melakukan keburukan, kejelekan, kejahatan sekecil apapun, semisal biji sawi, maka dia akan melihat balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat yang saya sampaikan. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan untuk menunaikan amal-amal kebaikan yang dapat mengundang rahmat Allah, yang dapat mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.